Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Dia. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia teramat baik bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan-mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau yang selalu baik dan selamanya Engkau baik bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami memuji-Mu, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku ciptakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya. Bapa, puji takkan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa yang puji takkan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya. Bapa, ku ciptakan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya.
Bapa puji takkan memujimu. Aku memujimu. Menyembahmu, menyanyi haleluya. Bapa puji takkan Bapa puji takkan Bapa puji Sebab kau lebih dulu mencintai kami. Bapa engkau baik, kau sungguh baik, kau teramat baik, kau selalu baik, selamanya kau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Pujilah namamu. Meninggikan namamu, Yesus. Sebab kau Allah yang ajaib, kau Allah yang dahsyat, kau Allah yang hebat, kau Allah yang luar biasa bagi kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya padamu hati kami percaya. Hanya kepadamu
tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap setia, Engkau tetap Allah, Engkau tak berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Tetap sama. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah. Kami memuji peninggiran namamu, Yesus. Kami memuji, kami menyembah. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Kau sungguh heran, perbuatanmu besar di antara kami, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu dahsyat dan hebat. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Sebab kuasa-Mu yang menghidupi kami. Kasih setia-Mu yang memagari kami. Kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya. Engkau tetap sama. Engkau tak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih semua karena Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur kami ada hari ini karena-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sebab kami mau terus tinggal di dalam, menikmati kasih-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu. Semua yang terbaik, semua datangnya daripada-Mu. Sebab Kau Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik Engkau. Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama. Hanya Engkau satu-satunya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasa-Mu tetap sama bagi kami. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, dan kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang sukar bagi-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan yang saudara, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya.
Engkau Tuhan memberikan Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan Amen. Waktu selalu yang terbaik Engkau Tuhan sandaran dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang sayang. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang bersayang. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penolong, satu-satunya yang Tuhan satu-satunya yang sayang. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang Tuhan, satu-satunya yang sayang. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan penolong. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain yang sama. Engkau sumber kekuatan kami saat lemah. Engkau sumber pengharapan kami ketika hampir-hampir putus asa. Dan Engkau sumber damai sejahtera yang membuat kami tetap tinggal tenang, teduh dalam segala keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Karena Engkau Tuhan kekuatan kami. Engkau penyembuh kami. Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang seperti itu. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Irwan. Ya, salam semua Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini sudah ke pasal Yeremia pasal 46 ya.
nubuat tentang bangsa-bangsa lain. Pasal ini dimulai dari pasal 46 sampai pasal yang ke-51 ya. Firman Tuhan tentang bangsa-bangsa. Ayat pertama, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. Ini ayat pertama mengenai firman Tuhan tentang nubuat eh, firman Tuhan yang datang kepada Yeremia yang untuk bernubuat kepada bangsa-bangsa, yaitu bangsa Mesir, bangsa Filistin, bangsa Moab, Bani Amon, dan yang terakhir nanti bangsa Babel ya. Jadi semua bangsa ini akan dimirantahkan oleh Tuhan oleh karena mereka eh, melawan Tuhan. Nah, itu yang asal pertama ayat pertama ya. Jadi pas mengenai Mesir ya inilah nubuat tentang bangsa Mesir. Setelah tentang bangsa-bangsa lain tuh nanti dimulai dengan bangsa Mesir ya. Ayat 2 mengenai Mesir. Mengenai Mesir terhadap tentara Firaun Nekho, raja Mesir yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, raja Babel dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, raja Yehuda. Ayat 3, siapkanlah perisai besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur. Pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara. Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong, tancapkanlah tombakmu, pakailah baju jiramu. Ayat 5, mengapa kulihat mereka terkejut mundur ke belakang, pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar-kacir tanpa menoleh. Kedahsyatan dari segala jurusan. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 6, orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, pahlawan tidak dapat meluputkan diri. Di utara, di tepi sungai Efrat lah mereka tersandung dan rebah. Ayat 7, siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. Ayat 9, majulah hai kuda-kuda, majulah hai kereta-kereta, majulah berperang hai pahlawan-pahlawan, hai kamu orang Ethiopia dan orang Put yang memegang perisai, dan orang Lydia yang membentur busur. Ayat 10, hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat sungai Efrat. Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak darah, putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakanmu, sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah bersama-sama. Ayat 13. Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul kalah tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol, kabarkanlah di Memphis dan di Tafahes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh Tuhan telah menundukkan dia. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah,
Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini. Ayat 17, sebutlah nama Firaun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. Ayat 18, demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti Gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti Gunung Karmel yang menganjur ke laut. Ayat 19, siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan. Hai putri Mesir yang sudah lama menetap, sebab Memphis akan menjadi sunyi, sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Ayat 20, Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi ekor pikat dari utara mendatangi dia. Ayat 21, juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis apabila mereka berjalan maju dengan bertentara. Mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang menebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang. Tidak terbilang jumlahnya. Ayat 24, putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Ayat 25, Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudah itu negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 27, maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau, segala bangsa yang ke antaranya engkau kucerai berikan akan kuhabiskan, tetapi engkau tidak akan kuhabiskan. Aku akan mengajar, aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Ya, ya itu isi dari mengenai Mesir ya, nubuat Allah kepada Mesir. Jadi eh, Mesir bangsa Israel ini kan terpecah dua nih. Satu lari ke Babel, sebagian lagi lari ke Mesir. Eh, Kenapa sebagian lari ke Mesir? Karena mereka tahu Mesir ini adalah bangsa yang besar ya, mempunyai kekuatan yang besar, terutama di pasukannya ya. Kalau kita baca diumpamakan itu di ayat 11 ya, ayat ayat 78 ya. Jadi Mesir itu dibaratkan dengan Sungai Nil ya. Siapakah ini yang meluas seperti Sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai?
itulah Mesir yang meluas seperti Sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Jadi kekuatan Mesir itu diumpamakannya seperti Sungai Nil ya. Jadi eh, Sungai Nil itu adalah sungai yang terpanjang di dunia yang mencapai 6.650 kilometer ya. Sungai Nil ini melewati Mesir, Sudan dan Ethiopia ya. Jadi firman Tuhan itu me- meumpamakan kekuatan Mesir itu seperti Sungai Nil ya. Jadi orang eh, bangsa Israel yang terpecah ini sebagian lari ke Mesir, jadi mereka tuh berharap dengan mereka lari ke Mesir, mereka bisa aman gitu ya. Sehingga mereka mungkin berpikir, wah kalau kita lari ke Mesir pasti kita aman gitu. Nah, tapi Tuhan pun eh, tahu ya kemanapun lari bangsa Israel ke bangsa manapun, Tuhan pasti selagi bangsa itu tidak menyembah Tuhan, maka bangsa itu akan dihancurkan gitu ya. Nanti bangsa-bangsa berikutnya ya. Jadi poin yang pertama itu yang mau saya bagikan tuh adalah jangan mengandalkan eh, bangsa lain ya. Seperti kondisi sekarang ekonomi lagi gonjang-ganjing. Kalau kita tengok kita sangat berharap kepada Amerika gitu ya supaya Amerika itu menurunkan pajak jangan sampai demikian tinggi gitu. Tapi eh, di dalam hidup kita ini kalau kita belajar dari sini ya kita harus berharap kepada Tuhan gitu supaya semua berjalan dengan lancar gitu kan. Dalam hidup kita pun kadang kita berharap sama orang gitu Eh, berharap orang lain bisa menolong kita contohnya ya, dalam kesulitan. Itu itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya kalau di dalam kekristenan, ketika kita mengaku di mulut dan percaya di hati, kita ini sudah ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk berdoa kepada Tuhan, meminta apa yang kita harapkan, apa yang kita khawatirkan, sehingga Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa kita. Yang jadi masalah adalah kita tidak mau dengarkan suara Roh Kudus. Yang sering kita dengar itu adalah suara orang lain. Suara istri kita, suara anak-anak kita, suara orang lain. Memang ada kalanya Tuhan memakai orang lain untuk menolong hidup kita. Tapi itu akan berbeda gitu. Nah. Mungkin pertolongannya cepat. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, itu akan jauh lebih baik. Karena pertolongan Tuhan tuh ujung-ujungnya itu indah gitu. Nah. Kalau pertolongan orang lain itu ujung-ujungnya itu pasti ada maunya gitu kan. Orang nolong kita itu pasti ada maunya gitu lah. Jadi poin yang pertama itu adalah mari kita mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan harta kita, karena harta itu tidak dibawa ya. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu adalah eh, yang mau saya bagikan perbedaan orang percaya sama orang yang mempercayai. Percaya, mempercaya itu kan diambil dari kata percaya ya. Jadi kalau perbedaan kata percaya sama mempercaya itu beda jauh gitu. Di dalam kekristenan kita ini contoh diibaratkan dengan Israel ya. Sebenarnya mereka tuh percaya itu Tuhan Tuhan itu sudah banyak menolong mereka gitu kan. Sudah
di dalam perjalanan hidup mereka selama 40 tahun di bangsa Mesir, di padang pasir itu kan 40 tahun mereka. Mereka percaya Tuhan itu ada gitu. Nah, yang menjadi poinnya itu adalah ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka tidak percaya gitu. Ya, jadi sekarang pun di dalam firman ini mereka itu di dalam pengungsian mereka ke Mesir ini mereka tuh sudah tidak percaya lagi gitu. Nah, jadi yang mau saya bagikan pagi hari ini poin yang kedua itu adalah percaya, perbedaan percaya dan mempercaya itu sangat beda jauh gitu. Waktu kita pertama menjadi orang Kristen, kita mengaku di mulut dan percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, itu salah satu bukti percaya, ya, dari kata percaya. Tetapi kata mempercayai ini, nah ini yang berat. Mempercaya ini maksudnya itu lebih lebih dalam lagi itu. Nah, jadi ketika ada masalah, nah, di situ diuji gitu. Kita mempercayai Tuhan atau enggak gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya tadi yang seperti pertama balik mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mempercayai, contohnya gini, waktu saya ada kesaksian sama dulu waktu kami di Medan, waktu kami mula-mula ya ikut Tuhan. Jadi waktu itu anak kami sakit ya, anak kami sakit demam tinggi sampai jari-jarinya itu dingin gitu ya. Jadi waktu itu kondisi ekonomi lagi tidak bagus. Jadi waktu itu kami mau minta pertolongan kepada orang lain, tidak ada jalan ya. Jadi akhirnya kami betul-betul mempercayai Tuhan pada saat itu, pada malam itu. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Ya kami harus cuma mempercayai Tuhan gitu lah. Saya katakan Tuhan ke anak ini kau yang memberi, kalau kau mau ambil ambillah. Jadi kami hanya berdoa, menyembah itu saja. Sampai kami tertidur, akhirnya paginya kami terbangun, anak kami sudah sembuh. Gitu. Itulah salah satu contoh kecil ya, mempercayai Tuhan. Gitu. Se ekstrim itu gitu. Jadi bukan hanya mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dalam implementasi kehidupan kita itu mempercayai itu kurang kita terapkan gitu. Nah, jadi inilah yang dialami bangsa Israel ya, iya bangsa Israel di dalam pelarian mereka eh, ke Mesir. Mereka eh, berharap Mesir bisa diandalkan ya untuk eh, perlindungan mereka gitu. Dan pada akhirnya Allah menghancurkan Mesir lewat Raja Nebukadnezar di, di pinggir Sungai Efrat ya. Bahkan di ayat berikutnya eh, dewa-dewa Mesir juga di, dihancurkan oleh Allah sehingga eh, Mesir dikatakan di ayat berikut menjadi apa bangsa yang sepi ya berarti hancur ya tidak ada lagi kehidupan. Nah yang menjadi spesial di situ adalah walaupun bangsa Israel lari ke Mesir tapi bangsa umat Israel di situ tidak mendapat. Artinya kalau memang Tuhan itu jahat, kalau Mesir itu dihancurkan, artinya bangsa Israel itu pasti kena gitu nah, kena hancurkan gitu nah, dihanguskan. Tetapi yang spesialnya itu bangsa Israel tidak tidak kena akibat dari dampak perang itu gitu nah. Itulah saking baiknya Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun sekarang ekonomi lagi tidak berita ekonomi lagi tidak bagus, kondisi tidak bagus, tapi Tuhan itu beda ya. Orang yang percaya, yang mempunyai iman kepadanya, hidupnya itu dipelihara, dijaga gitu. Jadi kita ini adalah orang-orang spesial ya. Kita ini spesial di mata Tuhan, walaupun
mungkin kondisi hari ini tidak bagus, tapi ingatlah bahwa kita ini spesial di mata Tuhan seperti uh, umat Israel ya. Umat Israel itu sangat adalah bangsa yang dikasihi. Umat Israel bangsa yang dikasihi, bangsa pilihan, bangsa imamat. Demikian juga kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang yang sangat sebenarnya kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang pilihan. Jadi kita tidak usah takut apapun kondisi negara kita, kondisi kota kita, kondisi keuangan kita. Tuhan pelihara. Buktinya apa? Waktu umat Israel di Mesir, waktu Mesir dihancurkan, Tuhan menyelamatkan umat Mesir. Walaupun mereka degil gitu ya, tegar tengkuk. Sudah dibilang jangan lari ke Mesir, tetap lari ke Mesir. Artinya Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Eri. Oke, terima kasih untuk Pak Irwan. Jadi pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan, betapa Tuhan itu yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi seperti Pak Irwan tadi sampaikan, mulai pasal ini sampai pasal 51, kita akan membaca bagaimana nubuatan-nubuatan tentang bangsa-bangsa yang ada di sekeliling bangsa Israel. Ya tentu yang pertama tadi Pak Irwan sudah sampaikan jangan mengandalkan dunia. Karena kalau kita belajar teologi ya, Mesir itu adalah gambaran dunia. Sekalipun tadi digambarkan Mesir itu satu bangsa yang besar, yang mempunyai kekuatan. Tapi kalau kita baca di ayat 25, ada prinsip di dunia ini katakan gini, di atas langit itu ada langit. Ya, Mesir itu negara yang hebat, Mesir itu negara yang kuat, sehingga bangsa Israel berpikir untuk berlindung dan mengandalkan Mesir. Tapi ternyata Babel lebih berkuasa lagi, lebih hebat lagi, lebih kuat lagi. Nah, karena memang di dunia ini ya, itu tadi seperti yang saya katakan, di atas langit ada langit. Jangan sombong. Sekalipun kita rasanya kita hebat, tapi di atas kita masih banyak orang-orang yang jauh lebih hebat dari kita. Tapi harusnya kita sebagai orang percaya menaruh harap kita itu kepada Tuhan satu-satunya yang paling hebat di antara segala yang hebat yang ada di dalam dunia ini. Jadi itu poin yang pertama yang tadi Pak Irwan sampaikan. Mari andalkan Tuhan. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan di sisi satunya bagi hidup kita, jangan pernah merasa hebat, karena kalaupun kita merasa hebat, di atas kita masih banyak orang-orang yang lebih hebat. Jadi mari terus rendah hati untuk terus mengalami kehebatan kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Nah yang kedua, ya kembali kita belajar betapa Tuhan itu sayang dengan Israel. Betapa Tuhan itu sayang dengan Yehuda. Dan betapa sayangnya Tuhan juga dengan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga seperti apa yang tadi Pak Irwan sampaikan, Mesir ditumpas oleh Tuhan melalui tangan Babel, tapi bagi orang-orang Yehuda, Tuhan tetap nyatakan kasih setianya. Karena memang Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel, sekalipun mereka tegar tengkuk, keras kepala, bebal, dengan panjang sabarnya Tuhan, Tuhan terus menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda. Nah tentu ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Kita bersyukur, kita punya Allah yang begitu mengasihi kita, tapi juga bukan berarti terus kita bisa jadi tegar tengkuk, keras kepala, bebal seperti bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Roma pasal yang ke-6, bukan berarti kalau kita menerima kasih karunia, kita berbuat dosa terus. Karena memang kalau sebelum kita percaya, semakin
besar dosa kita, ya semakin besar kasih karunia yang kita terima, seimbang. Tetapi setelah kita menerima kasih karunia, bukan berarti kita berbuat dosa lagi supaya menerima kasih karunia yang besar lagi. Bukan seperti itu. Sama seperti kalau Yesus pernah kasih contoh kepada murid-muridnya. Waktu dia datang ke rumah seorang yang bernama Simon, kalau nggak salah. Ada seorang perempuan yang sejak masuk ke dalam rumah, dia sudah sujud di bawah kaki Yesus, menangis, menyekah dengan rambutnya. Nah, sementara Simon, sang tuan rumah, nggak ngapa-ngapain. Ya hanya menjamu sebatas wajar sebagai tuan rumah. Dan Yesus bertanya, kira-kira orang yang diampuni lebih besar kesalahannya, menerima kasih karunia lebih besar, ya dia akan lebih mengasihi. Nah, seperti itulah seharusnya kita. Kita menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Jangan kita menjadi seperti bangsa Israel. Berulang-ulang lagi, tegar tengkuk, berulang-ulang lagi, keras kepala. Tapi biarlah kita yang sudah menerima begitu besar kasih karunia Tuhan, kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Karena sekali lagi, Tuhan itu kasih, dan kasihnya itu luar biasa bagi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Irwan. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng. Nanti ditutup sama Pak Iwan sama Mas Fir. Oke, Pak Hengki, terima kasih Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita unity sepakat masuk dalam doa pada pagi hari ini. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami juga bangga punya Allah Engkau ya Tuhan, Engkau selalu ada dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau telah beri kami kekuatan kesehatan ya pada pagi hari ini ya Tuhan. Sehingga kami bisa sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu boleh rema bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Karena firman-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kami mau tetap andalkan Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang memberikan jawaban yang pasti pada kami semua ya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau rendah hati dan tetap percaya dengan iman yang benar ya Tuhan. Karena pertolongan-Mu selalu indah pada waktunya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini Pak Irwan sama sidang telah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Juga Engkau tambah-tambahkan kapasitas pelayanannya Tuhan Yesus. Dalam boleh memberkati setiap orang ada di sekitar kehidupannya Tuhan Yesus. Kau berkati kekuatan kesehatan Pak Irwan dan Ibu Irwan, bahkan anak-anaknya. Engkau berkati cita-citanya Tuhan Yesus. Dan segala apa yang digumulkan Pak Irwan beserta Ibu dan keluarganya, Engkau berkati, Engkau berikan jawaban yang pasti ya Tuhan Yesus. Dan apapun yang dikerjakan oleh tangannya, Engkau berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada Engkau. Pada pagi hari ini kami juga serahkan seluruh anggota kami yang ada di Kolondia ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Apapun pergumulan kami ya Tuhan, kami mau terus andalkan Engkau. Karena Engkau pasti memberikan jawaban yang pasti pada kami semua ya Tuhan. Buat kami berhasil dan beruntung ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa, dan mujizat-Mu masih ada bagi kami semua ya Tuhan. Kami mau tetap percayakan pada Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah kami yang hebat, dan mujizat-Mu masih ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau serahkan doa sepakat ini kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau doakan Ibu Dorcas ya Tuhan. Doa Engkau juga jama dan berkati ya Tuhan seluruh tubuhnya. Pemulihan dan kesembuhan tetap terjadi yang kuasa bibirnya Tuhan Yesus. Terjadi ya Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan ya Tuhan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian orang tua dan anak-anaknya yang Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada Engkau. Dan pada pagi hari ini kami juga serahkan ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan, dari kota sampai ke pedesaan sekalipun ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berkati juga ekonominya Tuhan. Dan Engkau juga berkati keamanan kedamaiannya Tuhan. Anggota TNI dan aparat kepolisian ya Tuhan, tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Supaya ada keamanan dan kedamaian ya Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan.
Dan kami juga umat Kristiani ya Tuhan, dapat bebas beribadah dimanapun kami berada ya Tuhan. Supaya untuk mendatangkan tiap lutut betul, tiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Yesus patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami menyerahkan aktivitas kami pagi hari ini. Biarlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kami semua hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Irwan. Selamat bergabung, Winson. Kamsiasu, Kamsiasu.